Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya rabbana tawbata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada, di pesantren manapun kalian mondok, dengan guru siapapun kalian belajar. Semoga Allah mudahkan kalian di dalam menuntut ilmu dan Allah memberikan pada kalian ilmu yang manfaat, yang menjadikan sebab kejayaan keselamatanmu di dunia dan di akhirat. Kita dengan Imam Az-Zarnuji sampai kepada qala Imam Zarnuji rahimahullah ta'ala nafa'anna Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fid dharaini. Amin. Hilang qol sampai kepada fayambahi, hendaknya alla yunazi'a ahada. Santri yang baik hendaknya alla yunazi', tidak bersengketa, berselisih dengan seorang pun, menghindari perselisihan, percekcokan. Santri kok mau cekcok sama siapa? Sama santri lain, na'udzubillah. Bukankah santri lain itu sama seperti kamu? Dia adalah wasiat Rasulullah. Kenapa kamu cekcok dengan dia? Berarti tidak sadar tentang kemuliaan dirinya, maka tidak bisa muliakan kawannya. Makanya termasuk kejahatan besar di dalam pondok itu ngebully temennya. Sama-sama santri kok diganggu. Jangan. Wala yukhasimahu, jangan memusuhi siapapun. Sebab li'annahu, sebab yang demikian itu yudayyi'u awqatahu, menghabiskan waktunya, menyibukkan pikiran kita, hati kita, ngurusi dia. Makanya orang yang hatinya sensitif banget itu capek, dia nggak cerdas, dia mau ngafal susah, kelihatan dia sumpek lagi. Oh, susah, kecerdasannya runtuh loh, turun. Tapi yang lapang hati, Masya Allah, enak, duduk dengan ini enak. Nah, kita duduk dengan orang yang kita tidak senang saja ganggu, konsentrasi nggak ada, hilang, bubar. Makanya hati bersih itu penting. Nah, ada orang akhirnya susah dengan orang, hatinya busuk, gitu. Suudon. Capek dia, akhirnya ingin memusuhi seseorang, musuhi. Cari penyakit dalam dirinya, capek dia. Habis waktunya untuk itu. Maka tadi pagi Bu ya sampaikan di majelis santri, bahwasanya belajar membersihkan hati itu akan menjadikan kita punya ilmu kebal ya. Hati lapang, hati memaafkan, hati memaklumi. Plong, enak, serba enak hidup seperti di surga biarpun belum masuk surga. Nggak ada dendam kepada siapapun, nggak ada. Tak ada. Plong semuanya, maafkan, oke. Sahabatku, kawanku, satu pondok denganku, sama-sama umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kila dikatakan, al-muhsinu, orang yang biasa berbuat baik itu, sayujza, dia akan mendapatkan balasan bi ihsanihi, dengan kebaikannya. Maka berlomba-lombalah kalian wahai para santri untuk bisa berbuat baik, karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan kebaikan di balik kebaikan yang kamu lakukan.
Wal musii'u, dan orang yang berbuat jahat mengganggu, sayakfihi masawihi, dia akan mendapatkan getahnya, balasan, atau mendapatkan kejelekan dirinya sendiri. Mau tidak mau. Rugi dia. Kadang yang tidak tersentuh, kalau kita misalnya, kalau seseorang berbuat jahat dengan seseorang, lihat, hatinya kotor dia, bisa saja orang itu membalas dengan kejahatannya. Ayo, membalas dengan kejahatannya. Akhirnya yang memulai kejahatan mendapatkan balasan lebih parah lagi. Ini termasuk dapat balasan langsung itu. Atau tidak dibalas oleh orang yang dijahatin dengan balasan. Cuma apa? Yang dijahatin dia orang cerdas. Dia dijahatin sama temannya. Oke, dia jahatin aku, biarkan. Aku akan tetap terus berprestasi, rajin. Semakin pandai dia, sakit itu yang ngejahatin. Tambah kecil. Lihat. Na'udzubillah. Bayangin aja, tidak usah diamalkan benar. Bayangin, kita lagi nggak seneng sama orang. Lalu kita mau ganggu dia, tak taunya dia semakin baik, semakin sukses, semakin, apa yang terjadi pada kita? Semakin sakit. Nah ini tersiksa dia. Maka yakfihi masawihi. Maka rugi kalau kita punya kekotoran hati dengan siapapun. Fahami makna ini, wahai para santri. Di saat menjadi santri berbekal dengan kebersihan hati, itulah yang layak menjadi ustadz yang sesungguhnya nanti. Dengan hati yang bersih. Ansyadani Syekhul Imam Al-Ajjal Zahidu Al-Arifu, telah menyenandungkan syair untukku. Syekh Imam Ajjal Zahid Arif Ruknul Islam Muhammad bin Abi Bakar Al-Ma'ruf Imam Khawahir Zadah. Beliau adalah mufti rahimallahu ta'ala alaihi, rahimallahu alaihi, semoga Allah memberikan rahmat, rahmatullahi alaihi, semoga Allah mencurahkan rahmat kepada beliau. Qala, beliau mengatakan, ansyadani sultanus syariah, telah menyenandungkan syair untukku seorang alim sampai digelari dengan sultanus syariah, Yusuf Al-Hamadani rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Hadha syair berikut ini. Dengar, la tujzi insanan ala su'i fi'lihi. Jangan kau balas orang yang ngejahatin kamu. Jangan, la tujzi, jangan balas insanan seseorang ala su'i fi'li, karena jelek perilakunya, jangan kau balas. Sayakfihi, maka akan mencukupi, akan menimpanya itu ma fihi, dari kejelekannya, ma huwa fa'iluhu, apa yang telah ia lakukan. Maksudnya apa? Getahnya akan kena dia sendiri. Buah kejelekannya akan kembali kepadanya sendiri di dunia sebelum di akhirat. Kila, dikatakan, man arada ayyurghima anfa aduwihi, jika ada orang ingin menyungkurkan hidung musuhnya, maksudnya ingin menaklukkan musuhnya. Yurghim anfa itu adalah mengambil menjadikan hidungnya seseorang itu ketep debu, maksudnya apa? Bahasa Indonesia kalau tersungkur itu sendiri. Kalau disungkurkan namanya ya sih. Disungkurkan begitu. Ya pokoknya kalau seseorang itu ingin menaklukkan musuhnya, merendahkan musuhnya, menjatuhkan musuhnya, gimana caranya? Tidak harus kita balas dengan kejahatannya. Falyukarrir hadza syi'ra. Suruh nginget syair ini. Kalau ada orang jelek, jangan kau balas dengan kejelekan. Selesai, kejelekannya sendiri yang akan menimpa dia. Cukup kita ulang-ulang di hati kita biar kita menjadi orang yang tabah. Wa ansyadani, dan juga telah wa ansyadtu, dan aku juga menyenandungkan syairnya seseorang. Bunyi begini, aku menyenandungkan syair, bukan syair seseorang. Wa ansyadtu, dan aku juga, Syekh Zarnuji berkata, wa ansyadtu, aku membuat satu syair.
yang berbunyi, idza syi'ta, jika engkau berkeinginan, antal qa'aduwaka, untuk bertemu dengan musuhmu, antal qa'aduwaka, untuk bertemu dengan musuhmu, raghiban, dalam keadaan nyungsep itu musuh, ya nyungsep tadi ya paling enak ya. Nyungsep, ketemu sudah bahasanya, nyungsep, tersungkur dengan hidungnya. Kalau engkau ingin bertemu dengan musuhmu dalam keadaan dia takluk, nyungsep, wa taqtulahu ghamman, dan kau membunuh dia dengan kesedihan, kegundahannya, wa tukhrikuhu hamman, kau bakar dia dengan kesusahannya. Caranya apa? Kalau kamu ini, sebenarnya pendidikan ini bukan mengajari untuk terjerumus, betul enggak? Menguatkan batin kita. Kalau ada orang ngejahilin kamu, ngejahatin kamu, kalau kamu ingin menyungsepkan dia, membuat dia tersungkur, hancur, mati, ibaratnya begitu. Caranya begini, jangan pedulikan dia. Rumil ula, farum lil ula, terus titi jalan kemuliaan. Jangan tolah-tolah ke dia, biarin dia. Maka dia akan sedih sendiri, capek sendiri. Wasdad minal ilmi, tambah ilmu, kau tambah alim. Sebab apa? Manisdada ilman. Kalau orang tambah ilmunya itu, zada hasituhu ghamma, maka akan menambah kepada yang ngedengki kepada yang ghamman, kegelisahan. Jadi kalau ada orang ngedengki kepadamu, maka jangan mikirin dia, tambahlah ilmumu. Maka dengan tambah ilmumu, tambah kecut dia, maka rugi orang ngedengki. Jangan ngedengki kepada siapapun, capek. Awas, hati-hati. Ini penyakit masuk kepada para santri, kemudian sampai jadi ustadz pun penyakit dengki ini, hati-hati. Ustadz dengan ustadz nggak tegur siapa ini. Gara-gara ngedengki, capek dia orang ngedengki tuh. Makanya aja ini, perhatikan ini. Dia tuh akhirnya dia sakit. Ustadz sebelah bangun pondok tambah sakit, ustadz sebelah sukses sakit. Kasihan, nasib buruk itu ustadz. Nasib buruk itu ustadz. Tapi kalau dirubah dengan hati yang penuh mahabbah, apa yang terjadi? Orang lain bangun pondok misalnya, senang, bangga, bahagia. Makanya kalau ada orang hasud kepadamu, lah ini ilmu, hei, para pemula, ustadz-ustadz muda, pasti kalian akan menemui tantangan, rintangan. Jangankan kita ini, baginda Nabi pun menemui tantangan, penghasut. Begitu juga pewaris-pewarisnya. Maka jadilah engkau orang kebal dengan hasutan. Amalkan ini. Jika ada orang menghasut, jangan tolah-toleh. Terus maju sampai tujuan. Warum lil ula, gapai ketinggian pangkat. Sudahlah, biarin dia ngomong. Ketinggalan dia terus, ketinggalan. Kita terus maju, kalian terus maju, ketinggalan dia. Semakin sakit dia. Makanya coba perhatikan, orang hasut gak akan melampaui yang dihasut. Tidak akan melampaui yang dihasut. Coba saja. Selalu ketinggalan dengan yang dihasut. Naudzubillah, selalu ketinggalan. Oh, ini kejahatannya macam-macam, rebutan donatur. Misalnya si A punya donatur, si B bangun pondok, si B ini hasut sama si A. Oh, mulai dirongrong donaturnya, dibisikin ke sini aja, jangan bantu di sana. Tadi permusuhan. Lah A-nya kepengaruh juga, tambah capek. Tapi kalau si A-nya hebat, ambillah. Yang penting kau ajak baik-baik, suka. Kan yang ngasih Allah, tenang aja. Masa rebutan donatur? Akhir rebutan santri. Rupanya yang dicari bukan santri. Yang dicari apa? Santri, duit di balik santri. Kos-kosannya, macam-macam rebutan. Atau pangkat gede-gedean. Wah, ini pondok terbesar, pondok terbanyak santrinya, pondok Na'udzubillah. Belajar ilmu ini penting sekali, terus perlu diulang. Kalau setiap hari kita belajar ilmu, memerangi hasut ini, memerangi dengki, dan kadang tidak disadari, Masya Allah. Apalagi jika dirimu itu diberi oleh Allah kelebihan, umurmu lebih tua, ilmumu lebih tinggi, pendidikanmu lebih luas.
Ilmumu lebih luas, pendidikanmu lebih tinggi, lihat gampang sekali tersulut ini hasud. Nggak terima, orang kemarin sore mau ngapain, aneh-aneh banget. Tidak mau ada orang lain maju, awas hati-hati. Dan yang banyak orang hasud, kata Imam Ghazali, nggak sadar. Karena itu koreng tersembunyi, bukan koreng yang terlihat di jidat. Koreng tersembunyi, hasud. Dan jangan berguru kepada orang yang suka hasud, karena dia akan membisikkan hasud kepadamu. Kalau ada orang hasud itu ilmu nular, sebab hasud itu kan adanya di dalam hati, tapi mengajak lisan untuk membincangkan kejelekannya. Membincangkan kejelekannya. Untuk mengetahui ada dua ustadz misalnya. Bisa melihat mana yang perlu diikuti adalah yang tidak pernah bicarakan kejelekan orang, selesai. Wah itu, tapi dia kan lebih tinggi ilmunya, pendidikannya lebih luas, lebih tua, lebih ini. Tapi kalau lesannya kotor, maka lesan kotornya akan nular kepada kita. Ngajak hasud. Gila. Dikatakan alaika antastaghila bimasalihi nafsika, hendaknya engkau menyibukkan diri dengan sesuatu untuk kemaslahatan dirimu sendiri. La biqahri aduwika, bukan untuk menundukkan musuhmu dengan membantah, membalas, mencaci, mengolok, menfitnah, bukan. Sudahlah, kalau ada orang menghasutmu, mencacimu, mengolokmu, sudahlah, benahi dirimu sendiri. Lumayan diingatkan agar kita naik pangkat lagi. Jangan ngurusi omongan dia. Ini ilmu ini ya, sebetulnya mudah difahami, tapi susah diamalkan. Kalau ada orang berjalan menuju tempat di ujung sana, dari sini ke ujung sana kurang lebih adalah 25 meter. Dua orang berjalan 25 meter. Yang satu orang yang ahli istiqomah lurus. Selagi dia disuruh ke sana, dia nggak toleh-toleh, dia berjalan 1, 2, 3, ternyata 25 meter biasa ditempuh dengan 75 langkah, selesai. 1, 2, 7, 1, 2, 3, selesai. Yang satu lagi adalah orang yang toleh-toleh. Di saat disapa orang, dihasut sama orang, ngapain dong ngurusin saya? Yang lain sudah nyampe, dia sibuk ngurusi penghasutnya. Makanya kalau kita sibuk ngurusi penghasut, itu sebetulnya kita rugi tadi, menghabiskan waktu, menunda perjalanan kita. Sudah biarkan yang diurusi. Kita punya tugas ngurusi santri, ngapain kita sibuk ngurusi orang yang ganggu kita? Misalnya begitu. Biarin dia capek sendiri, nanti dia urusan. Kita santri masih bantos ini. Banyak permintaan misalnya untuk itu, ada pertanyaan omongan perlu di kantor, tidak ada perlunya. Kita hidup kita bukan untuk bantahan, bukan untuk. Sudah kita dengan mendidik santri selesai. Begitulah, jadi jangan bergeming. Jangan sibuk untuk ngurusi musuh. Wa iyyaka wal mu'adata, awas dengan permusuhan, fa innaha tafdhahuk. Karena permusuhan yang kau buat itu akan menjadikan sebab terbongkar kerendahan, aibmu. Tafdhah itu akan. Sebab apa? Kalau sudah kita membuat permusuhan, lihat musuh itu pun akan mencari-cari kesalahan, akhirnya akan tersebar. Gara-gara kita membuat permusuhan. Waktu dai auqataka, dan menghabiskan waktumu dengan permusuhan. Lihat, capek membuat permusuhan. Pandai-pandailah berdamai dengan sahabatmu dengan bermacam-macam model. Ada yang bikin kesel, tapi kamu jangan kesel. Ada yang bikin sakit, tapi kamu jangan merasa sakit. Kamu punya ilmu kebal. Wa'alaika bitahammuli, hendaknya engkau bisa bertahan. Tahammul itu bertahan, sabar. At-tahammul, bertahan sabar. Hendaknya engkau, wa'alaika, hendaknya engkau bitahammuli, bertahan sabar. La siyama minas sufahai, khususnya kepada orang-orang safih, orang-orang yang dengan orang-orang bodoh. Bodoh itu maknanya apa? Enggak ada pengalaman ilmu, pengalaman berguru, pengalaman ini. Artinya apa? Lah ada orang itu naudzubillah merasa dihormati, sehingga pergi ke pasar dia.
Dan di pasar nggak kenal dia, setelah ngomong sama ini tidak menghargai saya, ngomongnya nggak sopan ini loh. Orang nggak tahu dia. Capek dia di jalan, ini orang nggak menghargai saya. Dia merasa pengen dihormati terus. Karena selama ini mungkin di pondok dia, semua orang buat cium tangan, menghormati. Giliran pergi ke pasar, ngomong seenaknya sendiri, nggak tahu diri. Bu, belanja ini, ya berapa Pak? Kurang ajar nih, ngomong kasar-kasar. Dia orang di pasar kok, lihat. Capek dia akhirnya. Nggak bisa tahammul ya, menahan dengan kesabaran. Kalau Isa bin Maryam berkata, Sayyidina Isa ibn Maryam salawatullahi alaihi ala nabiyina wa alaihi, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau dan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihtamilu bersabarlah. Ihtamilu bersabarlah minas safihi dari orang-orang lemah, orang-orang bodoh. Wahidatan satu sekali. Kalau kau bisa bersabar sekali maka kaitar bahu asyra agar engkau mendapatkan 10. Artinya apa? Kalau kita sabar dengan orang-orang yang bodoh maka kita akan beruntung. Tapi kalau nggak sabar maka kita akan runtuh. Ya orang nggak ngerti kok kita ribut dengannya. Wa ansyadtu li ba'dim, aku menyenandungkan syair untuk sebagian dari umatnya. Beliau menyenandungkan syair Zarnuji, menukil syairnya orang lain. Balautun nasa balautu, aku teruji. Aku punya pengalaman dengan manusia qarnan ba'da qarnin, cukup waktu yang lama. Qarn itu seolah satu abad ya, enggak ada satu abad. Maksudnya aku telah pengalaman nasa urusan dengan manusia qarnan ba'da qarnin dalam waktu yang lama. Falam ara, dan aku tidak melihat ghaira khattalin kecuali di tempat tersebut, di masa tersebut ada khattal, orang yang membohongi. Jadi setiap tempat ada yang bohongi. Coba kita pergi ke pasar yang ada di Cirebon, ada orang bohong. Pergi ke pasar Tegal juga ada orang bohong. Pergi ke sawah pun ada orang bohong. Pergi kemana ada. Namanya hidup di dunia ada orang bohong, kan begitu. Kalau pengen tidak ketemu orang bohong maka mati masuk surga. Nggak ada bohong lagi di surga. Ya di dunia memang ada begitu. Waqalin itu orang yang membenci. Tidak ada orang yang sangat dicintai kecuali ada yang benci. Jangankan kita. Baginda Nabi adalah mahbub 'inda rabbil alamin, sangat dicintai oleh Allah, tapi pun ada orang yang membencinya. Walam ara fil khutubi ashadda waqa, aku tidak melihat dalam sesuatu yang aku tidak melihat fil khutubi dalam hal-hal yang penting. Asyaddu wat'an, yang sangat berarti. Asyaddu sangat, waq'an berarti sangat terasa. Tidak ada sesuatu yang memberatkan, yang sangat terasa. Wal as'ab, yang sangat merepotkan. Min mu'adatir rijali, kecuali terjadinya permusuhannya orang-orang besar. Permusuhan orang kecil di kampung berantem di sawah besok selesai. Tapi permusuhannya orang besar yang dibikin korban ummah, diadu domba. Bukan diadu domba, semua seorang pemimpin punya pengikut, maka pengikut dengan pengikut berantem, lihat. Yang paling merepotkan adalah situ permusuhan. Waduktu mararatal asya'i, dan sungguh aku telah menemui manisnya, pahitnya. Waduktu, aku merasakan mararatal asya'i, kepahitan. Turra, hampir semua pahit-pahit aku rasakan dalam segala hidup ini. Wa ma syai'un amar, dan aku tidak menemukan wa ma syai'un, tidaklah ada sesuatu amaru yang lebih pahit minas su'ali, daripada hidup meminta-minta. Yang ingin dihadirkan di sini adalah masalah mu'adatur rijali. Permusuhan itu bikin susah semuanya. Permusuhannya ustadz dengan ustadz yang korban santri, dan ustadznya ngomongin terus, santrinya ke bawah. Allah. Wa iyyaka tadi wa ma syai'un amar minas su'ali, minta-minta itu adalah bagi orang mulia itu adalah berat meminta itu. Bahkan dalam keadaan hajat pun kadang berat untuk meminta. Tapi ada orang jiwanya meminta-minta, sudah itu enggak terima kasih lagi. Dikasih malah ngerendahkan kadang-kadang. Allah, ada nasib
Nasib buruk di dia. Misalnya kalian memberi sesuatu orang hadiah atau dia minta Anda kasih. Kalian ngasihnya cuma tidak seberapa dia. Kalau cuma segini aja nggak usah di sini, ngapain? Waduh, kurang ajar banget orang itu. Ayo gimana Kak? Kita mungkin akan marah, dikasih nggak dibahas. Anda yang kasihan dia tuh punya sifat jelek begitu. Wa iyyaka an tadhunna syarra. Awas. Antadunna menduga syarra jelek, prasangka buruk bil mu'minina kepada orang-orang yang beriman. Fa innahu mansya'ul adawati bibit. Mansya tempat tumbuhnya permusuhan itu dari prasangka buruk dulu. Prasangka buruk, hati-hati yang punya prasangka buruk segera pangkas. Hati-hati dan kadang pandailah kita memerangi lintasan-lintasan buruk. Itu selalu ada pada kita. Manusia ada hawa nafsu dalam diri kita. Karena kita pengen melihat. Kadang prasangka buruk sampai derajat kepada orang tua, kepada guru, kepada Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Ada prasangka buruk kalau tidak dipangkas akan berkembang. Mungkin kita melihat satu anak begini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dipangkas. Ya Allah semoga baik-baik. Enggak ya Allah, tidak ya Allah. Semoga baik-baik ya Allah. Saya tidak mau dengar yang jelek ya Allah, baik. Terus dipangkas. Ini perlu mujahadah ini. Tapi kalau hati buruk, yang benar. Oh, itu tandanya betul kayaknya. Wah, iya. Benar. Persis. Oh, iya. Waduh, pinter banget dia, cerdas dia. Prasangka buruknya. Lihat. Jangan berkawan dengan orang yang punya prasangka buruk. Menyiksa dia. Kita jelaskan pun dia akan melihat yang tidak jelas. Wala yahillu dzalika, yang demikian enggak boleh. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bersabda, "Dhannu bil mu'minina khaira", berprasangkalah kepada kaum mukminin orang yang beriman khaira, dengan prasangka yang baik. Wa inna ma sesungguhnya yansha'u dzalika, sebab yang namanya prasangka buruk itu yansha'u dzalika, prasangka buruk itu muncul, yansha'u kembali prasangka buruk yang disembunyikan. Min khubthin niyyati, karena jeleknya niat. Wa su'i sarirati, kotornya hati. Tentang riwayat ini para ulama ahli hadis mengatakan kami tidak menemukan di mana hadis ini didapat, sumbernya tidak ditemukan. Ada sebagian muhaditsin mengatakan begitu. Atau mungkin dengan bahasa lain, okelah kita tunda dulu. Ada hadis lain lagi tentang hadis husnudzon banyak. Hadis Imam Abu Dawud, Imam Hakim dan yang lainnya mengatakan husnudzonni, berprasangka baik itu min husnil ibadati, termasuk sebaik ibadah yang bagus. Dan memang betul secara makna hadis tadi itu, kalau memang orang punya prasangka buruk itu sebenarnya dari hati yang kotor. Dari pandangan kotor. Jadi orang prasangka buruk, berprasangka, menduga. Dugaan dari hati yang kotor. Kalau hatinya kotor, hatinya benci, hatinya dengki, hatinya dendam, paling begitu prasangka buruk terus. Orang berbuat baik ini, kadang ini sebabnya macam-macam. Rebutan jadi ketua masjid, dia enggak terpilih, marah, dia benci. Wah, terus prasangka buruk terus. Alah, paling dia ngurusi masjid, cari duit, kotak amalnya kalau buka sendirian. Pasti kenapa dia sembunyi? Macam-macam. Padahal dia bukan buka sendirian, malah ngunci dia. Ngunci keropaknya itu. Cuman dasar si prasangka buruk, paling dia hati buruk, hati busuk. Kama qala Abu Thayyib syi'ran, Abu Thayyib syair kabir mutanabbi. Idza sa'a, jika jelek fi'lul mar'i, perbuatan seseorang itu, saat dununuhu. Kalau orang biasa dengan pekerjaan jelek, pasti prasangka buruk. Karena dia menyamakan orang dengan dia. Misalnya, dia masuk ke sebuah tempat. Dia melakukan satu keharaman di tempat tersebut. Maka di saat melihat orang masuk ke tempat tersebut, dia menduga, pasti dia seperti saya, gitu. Makanya sebetulnya prasangka buruk itu tidak lain menerjemahkan tentang dia.
Menerjemahkan tentang dia sendiri. Karena dia punya pengalaman dia. Makanya setiap orang diduga kayak dia. Coba yang hati yang bersih nggak ngira ngapain dia ke dalam, nggak tahu, dia nggak punya pengalaman begitu. Dia nggak punya pengalaman jelek. Misalnya dia sebuah tempat dia melakukan kejelekan, ada orang masuk, dia nggak ngerti di tempat itu apa. Ada orang masuk yang nggak duga apa-apa. Tapi kalau dia punya pengalaman, dia melakukan kejahatan masuknya dari situ satu, pintu 2, pintu 3 set. Ada orang masuk, kayaknya sama kayak saya itu. Oh iya. Prasangka buruk itu berangkat dari jeleknya dia. Wasaddaqa ma ya'taduhu min tawahumin, karena dia biasa mempercayai apa yang, karena saddaqa mempercayai ma ya'taduhu at-tawahumu, dia mempercayai apa yang sudah biasa diduga, jadi dia lebih mempercayai dugaannya daripada kenyataan. Makanya betul ya, dalam bahasa sederhana yang biasa sampaikan adalah kita menjelaskan yang jelas, dia melihat yang tidak jelas, pusinglah kita. Wa'ada muhibbihi, dia memusuhi orang yang dicintainya, biqauli udatihi, dengan omongan musuhnya. Aneh banget tuh, lihat. Mudah diadu domba orang begini nih. Kalau kita bersahabat, lihat, mestinya kita jaga persahabatan kita. Cuman dasar hati kotor, lihat ya, kita bersahabat baik. Ada berita masuk, kamu tahu enggak temanmu itu? Kenapa? Gini, langsung percaya, ajib. Bodoh banget dia ini orang. Dia omongin langsung suudzon kepada kawannya dengan istrinya. Tapi orang cerdas nggak begitu. Kata Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri cerdas. Mau diadu domba? Tidak. Jangan ngadu domba saya. Kalau kita bersahabat seperti ini, lalu ada ngomongin, kamu enggak tahu kawanmu, kenapa? Jangan macam-macam, itu kawanku loh ya, harus digituin, pangkas. Wa asbaha fi lailin, sehingga dia menjadi seperti di dalam malam, mudlimin yang gelap, minas syaki, dengan keraguan. Ini bersama keraguan. Artinya hidupnya dalam keraguan, nggak jelas. Makanya orang prasangka buruk itu terus nggak jelas, yang dituruti nggak jelas. Sampai di saat dikasih hadiah tetangganya itu buah apel segala macam, dia nggak berani makan. Jangan-jangan dipakai jambi-jambi ini, Masya Allah. Ajib, apel tinggal makan, kriuk seger gitu. Dasar hati busuk, na'udzubillah, capek itu manusia. Makanya jangan punya prasangka buruk. Cuman ini penyakit kadang tidak disadari, makanya ilmu tasawuf kata Imam Ghazali penting. Fardu ain di atas fardu ain ilmu tasawuf. Bukan sekedar fardu ain di atas fardu ain. Fardu ain ilmu sholat, ilmu wudu, tapi kalau nggak benar hatinya, wudu sholatnya riya, nggak benar, ilmu tasawuf, fardu ain di atas fardu ain. Wa ansyadtu li ba'dihim, aku menyenandungkan syairnya sebagian daripada mereka. Kata Imam Zarnuji, tanaha, ini ngambil syairnya orang. Tanaha, minggir. Tanaha, minggirlah engkau. Nahiyah itu pinggir. Tanaha, pinggir, tanaha. Menyingkirlah engkau anil qabihi, dari melakukan kejelekan. Wala turidhu, dan jangan kamu berkeinginan untuk melakukan kejelekan. Man, barang siapa, aulaitahu, man aulaitahu, barang siapa yang telah kau beri kebaikan, hasanan kebaikan, fazidhu, tambah, biasa nambah, jangan kurangi dong. Yang jelek kau jauhi. Tapi kalau engkau pernah memberi kebaikan kepada seseorang, maka biasakan untuk zidhu, tambahlah. Satukfa, dengan demikian maka akan tercukupi, akan terbebaskan, terselamatkan engkau min aduwika, dari musuhmu. Kalau sudah gaya hidupmu dengan dua rumus, menjauhi berbuat jelek kepada seseorang, kalau sudah berbuat baik nambah kebaikan. Satukfa, kau akan terbebaskan min aduwika, dari musuhmu, kullagaidin, dari segala tipu daya musuhmu. Idza kana al-adu fala idza kada al-adu fala takidhu. Idza kada, jika membuat tipu daya, membuat makar, merencanakan kejelekan musuhmu, fala takidhu, jangan kau balas dengan tipu daya.
Wa ansyadtu li Syekhil Amid Abil Fatah Al-Busti. Aku menyenandungkan syairnya Al-Amid Abil Fatah Al-Busti rahimahullah taala. Dzul aqli, ingat kalau kamu merasa punya akal, kamu orang hebat, kamu orang belajar menuntut ilmu ulama, dengar nih. Dzul aqli, orang yang punya ilmu, punya akal itu la yaslam min jahilin, tentu tidak akan bebas dari jahil orang bodoh. Yasumuhu, yang akan menyusupkan kepadanya zulman, kezaliman, wa i'natan, dan pembangkangan. Maksudnya begini, kalau kamu menjadi orang alim, tidak akan luput dari orang yang akan mengganggumu, dari orang-orang yang tidak mengerti. Enggak akan luput dari penghasut. Pahami makna ini. Kalau sudah kita tahu bahasa kita enggak akan luput, kenapa kita pusing dengan itu semuanya? Lalu bagaimana? Lah kalau sudah enggak luput, semua dari kita pasti ada yang mengganggu dong. Kalau sudah tahu begitu, maka falyakhtaris silma, maka lebih senanglah engkau memilih damai, jangan membuat permusuhan, jangan membalas permusuhan seseorang. Ala harbihi, berdamailah, silmi, berdamai ala harbihi, dari memeranginya, jangan memusuhi mereka. Wal yalzam, dan hendaknya ia menekuni al-insata, diam. Ngomong apa terserah, diam. Coba lebih aman apalagi di zaman ini. Zaman ini lebih sukut, diam ini adalah lebih manfaat di hari ini. Maksudnya bukan sukut menyampaikan benar, sukut ngurusi tetek bengek segala macam ini. Ribut kita tidak berakhir. Dulu katanya ribut gara-gara pemilihan presiden, sudah selesai, masih sampai hari ini. Besok bulan bupati, macam. Ada aja dibuat permusuhan hari ini. Maka paling enak al-sukut itu dalam ikut campur, diam daripada ikut campur. Diam, yani diam maknanya tidak ikut campur dengan hiruk pikuk seperti itu. Fal yalzam, hendaknya menekuni al-insat, diam. Insata, biarpun di sana banyak orang ngomong, bersuara, ribut gaduh, tenang saja. Inilah pendidikan luar biasa dari Imam Zarnuji. Ayo menjadi santri yang lebih tenang, lebih santun, lebih sejuk, lebih indah, fresh. Pikiran tenang, hati tenang, semuanya tenang. Bukan seperti si bodoh, si dungu, memusuhan, dia hasut, menghasut, capek, dengki, setiap hari gunjing, ngomongin. Pondok ngomong, tahu enggak kamu Ustaz itu astagfirullah, astagfirullah. Ya astagfirullah ini astagfirullah ngejek orang. La ilaha illallah, astagfirullah, Ustaz apaan tuh, astagfirullah. Padahal semua dari suudannya. Bahasanya istighfar, tapi istighfar yang perlu diistighfarin. Dia ngejek orang pakai istighfar. Astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Mulutnya miring-miring begitu. Istighfarnya istighfar aneh. La ilaha illallah. Bukan begitu. La ilaha illallah menyebut nama Allah tapi ngejek orang nih bagaimana? Hati kotor, hati-hati. Ingat, ini adalah ilmu untuk pribadi, bukan untuk ngurusi orang. Diri kita sendiri. Yuk kita berbenah. Subhanallah, akan berjaya kita, akan mulia kita. Semoga Allah membersihkan hati kita, menjauhkan dari permusuhan, kedengkian, kebencian, dendam kepada sesama, menjauhkan dari prasangka buruk. Yang punya penyakit-penyakit tersebut semoga Allah hapus di malam ini. Diganti dengan kasih sayang dan cinta serta prasangka baik. Panjang umur, Allah mudahkan urusan orang tua kalian. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Allah mudahkan urusan orang tua kalian. Guru-guru kalian, Allah berikan pada kalian kemudahan untuk berbakti ke orang tua dan guru-guru. Allah memberikan kepada kita murid-murid yang baik kelak. Panjang umur semuanya, saling mencintai karena Allah. Husnul khatimah berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Terima kasih, syukran, terima kasih banyak. Doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.